Dan mereka lakuin ini juga bukan atas dasar gengsi biar bisa dipandang lebih baik daripada klub lain. Bukan karena gengsi harus ada di atas klub rival. Bukan gitu bang. Karena kalau orientasinya kayak tadi, itu jadi orientasi yang terlalu rendah dan gak selayaknya klub profesional punya orientasi kayak gitu. Jelang kompetisi BRI Super League dimulai, banyak klub yang udah launching tim dan beberapa klub berlomba-lomba buat ngemas launching mereka semenarik mungkin, sekaligus menyajikan hiburan buat para fans berupa laga uji coba. Contohnya kayak Persebaya yang uji coba lawan klub Liga 2 atau Championship yaitu PSS Sleman, Bali United uji coba lawan klub promosi PSIM Yogyakarta, sampai Persija Jakarta yang uji coba dengan Arema FC. Tapi yang menarik di sini ada satu klub BRI Super League yang berani beda dari yang lain. Di saat yang lain cuman uji coba lawan klub lokal, sesama klub Super League, bahkan ada juga yang sama klub Championship. Tapi klub ini malah ngelaksanain uji coba di momen launching timnya lawan klub internasional. Gak tanggung-tanggung, lawannya juga klub papan atas Liga Australia loh. Pelakunya jelas, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Yes, Persib direncanain bakal ngelaksanain uji coba lawan klub Australia bernama Western Sydney Wanderers yang musim lalu finish di peringkat 4 Liga Australia, pernah juara Liga Australia, plus pernah juga juara Liga Champions Asia. Artinya klub yang didatengin Persib bukan klub sembarangan bang. Reputasinya di kancah sepak bola Australia bahkan di Asia cukup diperhitungkan. Dan yang jadi pertanyaan kita di sini, kenapa di saat klub Super League lain uji coba lawan klub lokal, tapi Persib malah berani beda sendiri sampai bela-belain datengin klub papan atas Liga Australia? Padahal kalau lawan klub lokal kan masih dapat vibes dan kemeriahan yang sama. Dan dari segi biaya juga pastinya jauh lebih murah. Tapi kenapa Persib ngambil jalan yang beda? Jalan yang lebih ribet dan lebih mahal. Nah itu yang bakal kita bahas di sini bang. Kita bahas tentang apa sih manfaat dan benefit yang Persib dapetin dari laga uji coba lawan Western Sydney Wanderers. Kita bahas itu supaya kita semua sama-sama bisa ngerti kenapa Persib rela bakar uang banyak, bakar duit banyak, cuman buat datengin klub Australia buat laga uji coba. Oke? Kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Jadi yang pertama gua bahas FYI dulu, bahwa Persib Bandung bakal ngelaksanain uji coba lawan Western Sydney Wanderers pada tanggal 2 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Acara itu menarik banget buat bobotoh, karena selain bakal nonton Persib main, kalian juga bakal jadi saksi buat Persib Bandung launching tim, plus apparel dan jersey terbaru mereka. Nah, fokus bahasan kita di sini adalah tentang laga uji cobanya. Kenapa? Dari sekian banyak pilihan, mereka pilih Western Sydney Wanderers buat jadi lawan uji coba mereka di momen launching tim mereka. Kalau gitu langsung aja kita bahas alasan Persib pilih Western Sydney Wanderers. Yang pertama, ini bukan sekedar laga biasa, tapi ini jadi laga buat Persib cari status. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia Persib emang udah dikenal sebagai klub besar, klub yang punya prestasi baik, nilai historisnya kuat, dan basis fans yang besar. Tapi kalau di mata internasional, di Asia, Persib ya belum jadi siapa-siapa bang. Nah, dengan uji coba lawan klub Australia, apalagi lawannya adalah tim besar yang pernah juara Liga Champions Asia yaitu Western Sydney, ini jadi penegasan ke publik terkait brand positioning yang dimiliki sama Persib. Mereka seolah bilang bahwa, hey, kami adalah klub profesional loh, kami bisa sejajar dengan klub besar di Asia. Kami bukan cuma bersaing di level lokal doang, tapi kami layak buat bisa bersaing di Asia. Itu pesan Persib bang. Dan mereka lakuin ini juga bukan atas dasar gengsi biar bisa dipandang lebih baik daripada klub lain. Bukan karena gengsi harus ada di atas klub rival. Bukan gitu bang. Karena kalau orientasinya kayak tadi, itu jadi orientasi yang terlalu rendah dan gak selayaknya klub profesional punya orientasi kayak gitu. Makanya Persib ngelakuin ini atas dasar karena mereka yang udah punya tujuan tersendiri sebagai klub profesional, khususnya dari segi brand positioning, dan mereka fokus ke sana. Bukan berarti klub lain yang cuman lawan klub lokal doang nggak baik ya bang. Sama-sama baik kok. Cuman orientasi mereka saat ini benar-benar ada perbedaan. Klub lain karena mereka cuman berkompetisi di Super League doang, ya wajar mereka fokus dulu di level lokal, memaksimalkan tujuan sesuai dengan apa yang bakal mereka lakukan di musim depan.
Sedangkan Persib karena mereka yang mau tampil di Asia, kayak sekalian gitu bang, orientasi brand positioning mereka bukan cuma sekedar di level lokal doang, tapi sekalian meningkat juga ke level Asia. Outputnya Persib di Asia tuh bukan cuma sekedar numpang lewat doang, tapi mereka bisa benar-benar punya brand positioning yang baik juga di sana. Yang kedua, biayanya emang besar, tapi ini jadi investasi branding buat Persib Bandung. Nah, poin kedua ini sebenarnya masih ada korelasi sama poin pertama tadi, yaitu terkait branding. Kayak yang gue bilang di awal, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Persib rela bayar mahal, rela bakar duit banyak cuman buat laga uji coba doang? Nah, letak visinya justru di sini bang. Persib itu lagi main di zona yang namanya cost for visibility. Penjelasan sederhananya, Persib ngeluarin biaya besar itu demi 3 hal ini. 1. Persib lagi naikin nilai komersial klub yang mencakup valuasi sponsor, partnership, tiketing, dan lain-lain. Yang tentunya hal itu berdampak pada kenaikan kualitas bisnis mereka. Terus nomor 2, mereka lagi bangun kesan serius dan global di mata internasional. Karena pertandingan ini punya potensi buat dapat atensi global, tentu hal tersebut bisa memperkuat image Persib sebagai klub profesional. Kemudian yang nomor 3, bisa dilirik market internasional, khususnya di sini adalah market Asia dan Australia. Nah, 3 hal tadi jadi sinyal bahwa Persib tuh bukan cuman lagi bangun branding mereka di level lokal doang. Karena sejatinya di level lokal mereka udah punya branding yang kuat dan rasanya mereka nggak usah fokus berorientasi lagi di circle lokal. Karena di sini branding mereka udah terbangun dengan sedemikian baiknya. Siapa sih yang nggak kenal Persib kan? Buktinya ya kita tahu bahwa fans Persib bukan cuman di Bandung doang. Bukan cuman di Jawa Barat, tapi di provinsi lain bahkan di ujung timur Indonesia juga, Persib udah punya branding yang kuat di sana. Iya kan? Maka dari itu, udah saatnya Persib memperluas pasar mereka. Bukan cuma di Indonesia, tapi bisa juga di Asia. Kalau mereka bisa konsisten, bukan gak mungkin Persib nantinya menjelma kayak Al Nassr atau Al Hilal yang marketnya udah meluas di Asia. Yang outputnya, Persib juga bisa punya branding kuat di mata internasional. Dan hal itu berdampak pada mereka bisa punya fans yang lebih banyak. Perputaran bisnis mereka jadi makin meluas, nama mereka jadi makin kuat. Dan semua hal itu jika berjalan dengan baik tentu bisa jadi motivasi lebih buat Persib berprestasi lebih baik lagi di level internasional. Kemudian yang ketiga, Persib di laga uji coba ini bukan cuma cari hasil atau skor akhir, tapi mereka cari proses. Nah, secara kekuatan emang harus diakui bahwa kualitas Persib bisa dibilang masih ada di bawah Western Sydney. Setuju ya bang ya? Dan karena kalah kualitas, kemungkinan bisa aja mereka kalah di laga uji coba nanti. Itu jadi kemungkinan yang emang bisa banget buat terjadi. Nah, kalau ternyata hasilnya Persib kalah, kalian gak usah kaget atau kecewa bang. Ini laga uji coba dan kalian cukup nikmati aja. Gak perlu ada tuntutan lebih buat Persib harus menang walaupun ini adalah momen spesial. Karena sejatinya bukan hasil akhir yang mereka cari. Bukan skor akhir. Bukan biar mereka bisa menang, tapi prosesnya itu loh bang. Walaupun misalnya Western Sydney gak turun serius 100%, tapi atmosfer pertandingan yang Persib dapetin tentu bakalan jauh beda banget daripada sekedar lawan klub lokal. Karena ritme pertandingan, pendekatan taktik, serta intensitas fisik jelas bakalan beda banget. Dan hal itu bikin Persib bisa dapetin simulasi yang bagus banget buat mereka berlaga di Asia nanti. Selain itu, bisa juga jadi ajang buat tes mental pemain, khususnya buat para pemain baru. Karena mereka bisa main di hadapan ribuan supporter, plus lawan klub yang kualitasnya lebih bagus. Sama satu lagi, evaluasi dan pematangan taktik untuk lawan sebuah sistem sepak bola yang beda dari klub Super League. Nah, maka dari itu berdasarkan penjelasan tadi jelas ya bang, kalau Persib orientasinya bukan cuma sekedar siap buat berlaga di Super League, tapi mereka benar-benar nyiapin semuanya buat berkompetisi di Asia nanti. Karena mereka pasti berkaca banget dari musim sebelumnya yang nggak bisa maksimal. Sayang banget kan kalau di musim ini ternyata hasilnya sama atau bahkan lebih buruk. Dan hal ini yang perlu jadi perhatian lebih bukan cuma dari bobotoh, tapi dari seluruh fans sepak bola di Indonesia. Karena jika Persib bisa berprestasi, yang ngerasain dampaknya juga kan bukan cuma Persib doang, tapi seluruh Indonesia bisa ikut ngerasain dampaknya. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa tahu kan bang, kalau Persib ngelaksanain laga uji coba lawan klub Australia di momen launching tim mereka, bukan sekedar buat gaya-gayaan, bukan sekedar buat adu gengsi, dan bukan sekedar buat bakar duit secara cuma-cuma. Tapi manfaatnya jelas kerasa banget dan sesuai banget sama tujuan mereka di musim ini, yang pengen berprestasi lebih jauh lagi di tingkat Asia. Selain itu, ini juga jadi alat investasi mereka buat memperkuat branding. Dampaknya emang gak akan kerasa langsung sekarang, tapi beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau mereka bisa konsisten ngelakuin strategi branding tersebut, bukan gak mungkin Persib bakal punya nama dan pasar yang lebih luas
di level Asia. Gimana bang pendapat kalian? Menurut kalian efektif gak sih cara yang Persib lakuin ini buat semua tujuan yang mereka pengen capai? Coba dong, gua juga pengen denger pendapat kalian, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita unik tentang sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda dan gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!